Jadi kita masuk ke soal berikutnya ya. Halo geng, soal berikutnya ya. Tunggu. Ibrahimovic merupakan seorang pegawai di bank. Oke, soal berikutnya adalah soal integritas ya. Sejak kapan Ibrahimovic sebagai pegawai bank? Pensiun bisa. Kau kau Oh ini sekarang udah bikin Kati. Oh, nih sebagai pegawai bank pensiun nih sekarang toh. Ibrahimovic. Oke, jadi kita fokus ya. Ibrahimovic merupakan seorang pegawai di sebuah bank ya. Sebagai customer service, ia bertugas untuk melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Nah, suatu ketika Ibrahimovic menghadapi nasabah yang sangat kritis. Setiap jawaban yang diberikan olehnya untuk nasabah tersebut selalu kurang memuaskan dan terus disangkal. Ibrahimovic yang menghadapi perilaku nasabah tersebut merasa tersudut dan marah. Akhirnya Ibrahimovic melempar tugasnya kepada rekan CS lain untuk menghadapi nasabah tersebut. Jadi di sini Ibrahimovic melempar tugasnya ya kepada temannya. Nah, dari cerita di atas, Ibrahimovic telah mengabaikan nilai integritas sebagai pegawai. Nah, nilai integritas yang dilanggar Ibrahimovic adalah, secara logik, tentu kita semua bisa jawab ya, bahwa ini hampir tidak ada yang salah kayaknya. Ya, bahwa kalau dia lempar tugas, artinya dia tidak tanggung jawab ya. Nah, meskipun jawabnya secara logik ya. Nah, jadi tapi kalau dilihat nilai integritas itu ada 9 ya. Jadi nilai integritas itu ada 9. Nilai integritas secara garis besar dibagi atas 3. Itu nilai integritas inti, nilai integritas etos kerja, jadi inti, etos kerja, dan sikap. Nah, inti itu kemarin disampaikan bahwa pada dasarnya itu integritas itu berhubungan dengan kejujuran. Jadi integritas inti itu salah satunya adalah jujur. Kemudian tanggung jawab dan disiplin. Ya. Nah, jujur tentu ditahu dong, jujur itu kayak hati, tidak suka bale-bale, misalnya ya, tidak suka berbohong, dan juga ya. Kalau tanggung jawab, dia artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Nah, salah satunya itu tidak buang badan. Itu tadi buang badan ya. Ibrahimovic tadi buang badan. Itu bermakna idiomatis ya, tidak betul-betul dia buang badannya. Oke, berikutnya integritas inti itu ada disiplin. Nah, disiplin itu seperti yang kita ketahui, disiplin itu taat terhadap peraturan, ya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu tadi integritas inti, ya. Kalau integritas etos kerja itu kayak mandiri, kerja keras, sederhana, ya. Jadi mandiri, kerja keras, sederhana. Nah, mandiri jelas ya, tidak bergantung pada orang lain. Jadi Mandi bisa dimandi sendiri. Kerja keras, ya seperti yang kita tahu ya, bahwa banting tulang, fokus, idiomatis itu tadi. Kemudian sederhana terakhir. Sederhana itu ya artinya tidak berlebihan. Misalnya kan, pejabat integritas etos kerjanya sederhana. Kayak mau ke suatu daerah, sederhana, tidak berlebihan. Tidak gara-gara mau pergi warung pakai patwal. Itu kan berlebihan. Ya, meskipun pejabat tidak ke warung ya. Nah, itu contoh. Kemudian terakhir integritas sikap. Nah, sikap juga ini ada 3 ya. Berani, peduli, dan adil. Ya, berani, peduli, jadi orangnya peduli, dan adil. Ya. Jadi secara garis besar nilai integritas itu ada 9 ya. Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana,
peduli, dan adil. Tapi pada dasarnya, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa integritas ini bisa dijawab dengan logik ya, meskipun tidak dibaca semua materinya. Buktinya tidak ada yang salah di sini soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan di sini ya. Halo peserta sidang. Oke, next. Oke, next ya. Next. Soal nomor 7 ya. Kak, konsistensi enggak? Hah? Konsistensi enggak masuk. Itu kalau terkait konsistensi itu terkait misalnya KPK ya. KPK dalam menilai integritas seseorang itu dia harus konsisten ya. Artinya semua nilai-nilai tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Tapi tidak dimasukkan dalam nilai integritas. Itu penilaiannya KPK. Siap. Ya, tapi ya benar jika ini soal KPK. Pak Bayu ada pertanyaan, Pak Bayu. Mr. Bayu? Kak, Watarala, Kak. Oke, tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut, Kak. Oh, enggak ada ya. Kalau ada mau request lagu juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor. Request lagu. Oke, tadi nomor 6 Ibrahimovic, nomor 7 itu IB, ya. IB mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama beberapa hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, sehingga masih membutuhkan waktu selama 2 hari. Jadi, misalnya perjalanan dinas ke 5 hari, 3 hari selesai, jadi 2 hari masih ada, kosong ya. Nah, sikap integritas yang harusnya dilakukan oleh Pak Ibe adalah, nah, ini juga hampir tidak ada yang salah. Ya. Jawabannya di situ, melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dan menunggu arahan berikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini menunjukkan bahwa Pak Ibe memiliki integritas. Integritasnya bisa berupa kejujuran dan tanggung jawab. Tujuannya adalah tidak merugikan perusahaan, ya, tempat dia bekerja. Nah, kalau kita lihat opsi yang lain, ini juga positif sih, ya. Menikmati sisa hari untuk berjalan-jalan, menambah wawasan terhadap daerah tersebut. Misalnya opsi A ya. Tapi itu kan bukan untuk kepentingan umum perusahaannya ya, yang dianggap umum di sini. Tapi itu untuk kepentingan pribadi. Nah, atau misalnya opsi C. Segera pulang dan memilih berlibur bersama keluarga yang sangat jarang memperoleh waktu bersama karena pekerjaan. Nah, ini juga kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Nah, opsi D. Segera pulang dan memilih beristirahat di rumah agar fit untuk bekerja nantinya. Nah, ini juga positif. Hanya saja tidak untuk kepentingan umum atau kepentingan perusahaan. Nah, opsi E ini lebih parah karena merahasiakan. Nah, ini artinya culas ya. Tidak jujur. Oke, jadi nomor 2 jelas ya. Ada pertanyaan ya. Lanjut, Ada, Kak. ya. Soal nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 di integritas. Nomor 8. Nomor 8. 2 orang pencuri tertangkap basah oleh warga sedang melakukan aksinya. Nah, ini tadi tertangkap basah itu bukan berarti disiram juga ya. Idiomatis. Mereka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan keduanya disidang di pengadilan. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk kedua pencuri tersebut. Tidak ada perbedaan sanksi yang mereka terima. Kedua pencuri tersebut masing-masing dihukum penjara 5 tahun sesuai dengan undang yang berlaku. Pada kasus ini mencerminkan nilai sikap integritas yaitu. Nah, di antara 9 nilai tadi, kalau kita lihat ya, tanpa kita tahu yang tadi, itu kita sudah bisa tarik kesimpulan ya, bahwa jelas ini pasti sikapnya adalah adil. Ya, jadi tidak masalah di sini ya.
Nah, kalaupun mau nilai integritas yang tadi, maka dia masuk kategori integritas bagaimana dia bersikap, ya, sikap integritas. Yang salah satunya adalah adil. Yang keduanya berani dan Peduli. oke. Di sini tidak ada ya. Jadi jelas ya. Hukumannya 5 tahun. Karena yang mencuri sedikit murah. Coba yang mencuri uang negara wajib. Direkam ini. Nanti salah ucap saja. Oke, nomor 8 ya, pertanyaan kita beralih ke Bhinneka Tunggal Ika. Ada ya? Tidak peserta. Oke, lanjut, Kak. Oke, berikutnya di Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai seorang kepala suku, jadi nomor 9 ya. Sebagai seorang kepala suku dipukat saling menghormati dan menghargai kepada suku lain. Sebagai contoh, ketika ada kunjungan dari suku lain, Pak Wandi menyarankan kepada anggota sukunya untuk memperlakukan tamu tersebut dengan sepenuh hati. Pak Wandi menyarankan agar menganggap tamu tersebut sebagai keluarga. Pak Wandi memahami bahwa semua suku adalah bagian dari NKRI yang harus dijaga keutuhannya. Semua suku harus saling menjaga dan menciptakan hubungan harmonis agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap Pak Wandi ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di sini banyak yang jawab toleransi dan perbedaan ya. Saya inklusif. Sedangkan jawabannya itu opsi perilaku inklusif. Oh, Kenapa bisa perilaku inklusif? Nah, kalian bisa cerita ya terkait buku yang ditulis oleh menurut Citra Hepatika Muslimah dan Tri Wahyuningsi dalam jurnal Persepsi Bhinneka Tunggal Ika. Di situ dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu punya 4 prinsip. Jadi ada 4 prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada common denominator, kemudian ada bersifat inklusif yang tadi ya, kemudian bersifat universal atau menyeluruh, dan yang terakhir adalah konvergen. Ya. Nah, kalaupun dibacakan terkait inklusif itu bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga toleransi, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia semakin kuat. Nah, ada juga kata toleransi di situ. Nah, kalau berdasarkan rujukan tersebut, maka jawabannya adalah perilaku inklusif. Nah, toleransi itu masuk juga dalam kategori perilaku inklusif. Jadi jawabannya alfa ya. Kalau bukan B, Kak. Kenapa bukan? B. Mengakomodasi sifat pluralistik. Sifat plural ya. Kemudian diakomodasi. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Wandi ini menyarankan kepada anggota sukunya untuk memperlakukan tamunya, ya, tersebut dengan sepenuh hati. Pak Wandi menyarankan agar bla 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 bla, harus saling menjaga. Yang ditanyakan adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya. Prinsipnya itu ada 4 tadi, ya. Nah, mengakomodasi sifat pluralistik tidak masuk dalam prinsip tersebut. Kemudian selain itu, sifat pluralnya yang dibahas, sikap prinsip Bhinneka yang dibahas. Kalau sifat plural artinya dia bersifat sifatnya ya, sifatnya plural. Dia tidak halo. Oke. Di sini yang dibahas di FCD adalah memberikan akomodasi pluralistik, ya, sifatnya.
plural. Yang itu adalah sifat. Ya, bukan soal. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah toleransi. Bagaimana toleransi? Hilang suara Ata, Kak Asis. Kecil sekali. Halo. Halo, halo. Kedengaran, Ji? Oke, oke. Sudah pencahayaan suara sih. Oke, di mana tadi ini? Mau kembali sifat pluralistik tidak masuk dalam kategori prinsip Bhinneka ya. Kemudian yang dibahas adalah sifat pluralnya kalau di opsi B ya. Sedangkan pertanyaannya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dibahas. Jadi bisa dibaca lagi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita sampaikan materinya. Kirimkan. Komandan nominator inklusif. Nanti saya kirim kok. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa itu inklusif, Pak? Apa itu inklusif? Inklusif itu jadi Bhinneka Tunggal Ikanya dijadikan pedoman masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga, hidup bertoleransi. Itu perilaku inklusif. Kalau yang ku dapat di Google tuh Kasis. Baca. Apa? Memperlakukan orang lain sama seperti kita mau diperlakukan. Boleh juga. Di situ Gitu, Kak. yang dibaca apa? Inklusif, perilaku inklusif ya. Jadi di situ dikatakan di materinya ya, bahwa 4 prinsip itu ada inklusif. Inklusif itu bagaimana menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu pedoman hidup agar hidup harmonis dan saling menjaga. Nah, kalaupun di situ kalian cari terkait perilaku inklusif, dikatakan bahwa ingin diperlakukan sebagaimana orang memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Itu juga boleh tuh. Siapa ini? Pak Sama Wandi, jadi maknanya. ya, memperlakukan orang lain karena dia ingin diperlakukan seperti itu, menjaga hubungan harmonis. Ya. Jadi itu juga. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Nggak ada ya. Dan tadi kita lanjut di soal Bhinneka Tunggal Ika yang kedua. Ya, soal nomor 10. Nah, ini yang anehnya di soal nomor 10. Kalian salah di nomor 9, tapi jawabnya benar di nomor 10. Padahal secara materi ini sama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam memperkokoh kedudukan NKRI. Berikut ini yang merupakan contoh sikap yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Mengikuti jalur musyawarah sesuai dengan pendirian masing. Oh ya. Jadi pada dasarnya begini ya. Di TWK itu materinya lumayan banyak. Nah, tips menjawab soalnya itu salah satunya adalah seperti yang lain, kita seleksi opsi yang kita anggap tidak tepat. Ya, misalnya contoh opsi A, mengikuti jalur musyawarah sesuai pendirian masing-masing individu. Ini artinya egois ya. Jadi, dapat menimbulkan perpecahan dalam musyawarah tersebut. Jadi opsi A tidak tepat ya. Opsi B, membiarkan tiap kubu menyuarakan semua pendapatnya. Ya, ini boleh lah ya. Kita simpan dulu.
Opsi C, menyaring setiap masukan di dalam musyawarah agar sesuai dengan pendapat Anda. Ini ngeri ini orang. Diatur sesuai, pokoknya harus sesuai dengan pendapatnya. Ini tidak tepat ya. Ini memaksakan pendapat. Opsi D, meyakinkan teman-teman untuk saling mempertahankan pendapat. Nah, ini juga tidak penyelesaian dalam musyawarahnya karena saling mempertahankan pendapat. Nah, opsi E, mengutamakan sikap inklusif dalam setiap musyawarah. Jadi pertanyaan bagi saya adalah kenapa kalian jawab opsi E semua? Karena itu positif. Yang lain Karena itu negatif. positif ya. Karena B yang lain terlalu negatif. terlalu Ah, netral opsi ki D. B. Nah, membiarkan timku menyerahkan semua pendapatnya, betul ya, tidak akan menyelesaikan musyawarah karena tidak ada habisnya. Iya. Nah, jadi jawab kurang tepat. Jadi, nah, meskipun tidak diketahui materinya mungkin secara luas ya, tapi secara logik masih bisa dieliminasi opsi-opsi yang tidak tepat ya. Padahal secara materi nomor 9 dan nomor 10 ini sama ya. Yang dibahas adalah perilaku inklusif, etika inklusif. Jadi jawabannya adalah B ya. Ya.